Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project EAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengambil case study di PT Pembangkitan Jawa Bali, yaitu iCore Data Management. iCore konsepnya adalah digital control room yang menarik data dari seluruh control room yang ada di pembangkit yang ada di seluruh Indonesia milik PJB untuk kemudian dianalisa, kemudian diolah, dan pada akhirnya menjadi sebuah rekomendasi. Baik, kami akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah iCore Data System, yang berisi konsep iCore dan data yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah data visualisasi dan analisa, yang menggambarkan bagaimana data divisualisasikan, kemudian diolah, dan pada akhirnya menjadi suatu rekomendasi. Dan yang ketiga adalah potensi business value. Di sini adalah berupa pengembangan dari iCore, di mana sebelumnya proses analisanya adalah manual dengan expert panel, kemudian dikembangkan menjadi advanced analytic. Baik, yang pertama kita masuk ke iCore Data System. PJB iCore adalah kepanjangan dari Intelligence Center of Optimization, Reliability, and Efficiency. Merupakan sistem prediktif analitik yang menggunakan IoT, machine learning, big data, data operasi, maintenance engineering, menjadi suatu sistem artificial intelligence untuk peningkatan performa pembangkit secara real time agar menjadi pembangkit yang kompetitif. Berikut gambarannya, yaitu Digital Centralized Performance Management atau Digital Control Room adalah sentralisasi dan integrasi data operasional pembangkit PJB di seluruh Indonesia ke dalam dashboard di control room PJB iCore dengan teknologi digital. Inisiatif ini bertujuan agar pengelolaan kinerja, yaitu keandalan dan efisiensi unit-unit pembangkit dapat dipantau dan dievaluasi secara real time dan tersentral oleh para expert perusahaan. Kemudian data tervisualisasi seperti ini di control room kantor pusat, di mana di sana ada PKU, yaitu peta kesehatan unit, kemudian gate cycle, expert system, kemudian Pareto loss output, grafik, dan logistik. Di mana next kita akan bercerita bagaimana iCore yang masih dianalisa secara manual, kita kembangkan menjadi advanced analytic. Ini masuk ke dalam sistem yang ada di iCore. Pertama, tim PJB iCore memonitoring kondisi reliability pada APM dan tool lain. Apabila terdapat ketidaknormalan, maka tim iCore akan membuat rekomendasi dan mengirimkan ke unit. Kemudian, tim engineering unit akan menerima rekomendasi untuk dibahas dalam rutin daily meeting. Selanjutnya, pada daily meeting akan dibahas tindak lanjut dari rekomendasi yang ada, dan selanjutnya akan dieksekusi oleh tim operasi dan pemeliharaan sesuai dengan hasil dari daily meeting. Kemudian ini adalah gambaran dari database manajemen yang ada di iCore. Tentunya ini mengambil dari OPC server dari masing-masing pembangkit di seluruh Indonesia. Kemudian ada historian server. Nah, dari sana kemudian ditarik ke PJB One, di mana PJB One di sana ada central historian server, yang kita punya adalah PJB server, cloud, dan EAM server. Nah, kemudian setelah data di-collect, kemudian dikembangkan lebih lanjut ke data collection, data processing, dan data analisa, dan pada akhirnya muncul berupa rekomendasi-rekomendasi yang siap untuk di-deliver ke unit untuk dieksekusi. Kemudian saat ini kita akan bercerita bagaimana kegunaan dan utilisasi dari iCore tersebut. Di sini adalah gambaran dari lifetime dari suatu equipment atau peralatan, di mana terjadi 4 state ya. Yang pertama adalah saat mesin running normal, yang di hijau ini adalah mulai muncul tanda-tanda failure dari data yang ada, kemudian muncul alarm dari failure yang terjadi, yang
pada akhirnya breakdown atau failure. Nah, garis hitam ini adalah pola kerusakan yang ada. Jadi seperti ini lebih tajam sampai dengan breakdown. Kemudian dengan penerapan advanced analytic ini atau I-Core, maka kita berhasil mengextend terjadinya failure. Jadi kita bisa mendeteksi secara dini failure, kemudian kita bisa memaintain, dan pada akhirnya lifetime dari equipment ini bisa diperpanjang. Sekarang kita mulai masuk detail contoh-contoh tampilan-tampilan atau data yang ditarik dan dianalisa di PGB I-Core. Yang pertama, performance summary. Ini menunjukkan display summary berupa hasil pengukuran dan menampilkan simplified heat balance diagram di level inti pembangkit hingga level subsystem. Kemudian performance trend berfungsi menampilkan informasi hasil simulasi pemodelan heat balance dan parameter operasi yang masuk ke dalam sistem dalam bentuk grafik historical untuk keperluan analisis lebih lanjut. Kemudian dari sisi energi loss juga dipantau, di mana Pareto heat loss menampilkan informasi grafis Pareto parameter indikator yang berkontribusi tinggi penyebab heat loss. Kemudian ada fitur heat loss trend yang berfungsi memberikan informasi grafik trend heat balance dari setiap parameter indikator. Bisa kita lihat Pareto-paretonya seperti ini untuk masing-masing equipment. Kemudian energi losses juga kita capture di PGB I-Core. Nah, yang pertama ini adalah trend analysis menampilkan tren parameter yang mengalami degradasi heat rate pada periode tertentu. Yang kedua adalah rekomendasi berdasarkan degradasi parameter disertai dengan CBA. Yang ketiga ini adalah fault tree analysis yang menampilkan logic tree analysis penyebab degradasi untuk identifikasi lebih lanjut. Jadi kita bisa menarik trending, kemudian menghasilkan rekomendasi. Berikut kita juga bisa memberikan root cause analysis dari degradasi tersebut. Kemudian parameter auxiliary power juga kita analisis. Yang pertama ini adalah auxiliary power gap analysis, yaitu pemetaan auxiliary power di unit pembangkit yang membandingkan antara data commissioning dengan data existing, di mana di sana bisa kelihatan gap-nya. Yang kedua adalah Pareto auxiliary power ranking nilai 10 besar, gap auxiliary power. Kemudian yang ketiga adalah trend. Ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat trending dari besaran arus dan daya peralatan motor yang diketahui secara aktual berdasarkan penarikan data sensor. Nah, tadi adalah beberapa data-data yang sudah di-utilize di I-Core, kemudian data dianalisa, di trending, dan kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi yang berupa langkah-langkah corrective action ataupun preventive action yang akan dieksekusi oleh unit pembangkit. Nah, berikutnya adalah potensi business value. I-Core yang sebelumnya dianalisa secara manual oleh expert, nanti akan dikembangkan menjadi advanced analytic yang dilakukan oleh machine learning atau artificial intelligence, dan kemudian expert tinggal memvalidasi. Nah, berikut sistem optimisasinya ada 3 yang utama, yaitu menerapkan prinsip perspektif analistik untuk peningkatan keandalan dan ketersediaan unit pembangkit. Yang kedua, mendukung keputusan yang cepat dan tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional unit pembangkit. Yang ketiga, memberikan peningkatan fungsi dari sistem yang telah diimplementasikan oleh PGB sebelumnya. Ada 3 hal utama pengembangan. Yang pertama, sistem optimisasi efisiensi, kemudian sistem optimisasi keandalan, 3 adalah boiler auto tuning. Ini adalah gambarannya. Yang pertama adalah DCR atau Digital Central Performance, kemudian dikembangkan menjadi Advanced Analytic. Nah, Advanced Analytic ini
terdiri dari efficiency optimization, kemudian predictive atau proactive maintenance, kemudian boiler auto tuning. Ini adalah gambaran terkait mekanisme database-nya. Yang pertama kita peroleh dari sensor ya dan measurement, kemudian data collection. Nah, data storage server ini menggunakan coding berbasis React Native atau web user interface dan Spring Boot API service ya. Kemudian transformasinya berupa Jupyter, yaitu data science dan pemodelan menggunakan Python dan Jupyter Notebook. Nah, pada akhirnya visualisasi data dengan menggunakan Microsoft Power BI dan Grafana. Ini adalah visualisasi dari transformasi penggunaan data ya, dari sebelum aplikasi dan setelah aplikasi Advanced Analytics. Sebelumnya, operator lokal memeriksa alarm gangguan. Berikutnya, engineer menganalisa gangguan, dilanjutkan dengan teknisi melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari engineer. Kemudian yang keempat adalah monitoring performance operasi. Nah, setelah Advanced Analytics, data sensor lokal terkoneksi langsung dengan artificial intelligence secara real time. Kemudian, secara otomatis, artificial intelligence menganalisa. Nah, yang berikutnya, hasil analisa divalidasi oleh expert. Jadi, di sini merupakan suatu langkah efisiensi, akurasi, untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat. Nah, ini adalah salah satu aplikasinya, beberapa aplikasinya ya. Jadi, koneksi AI real time, otomatisasi AI untuk menganalisa, kemudian validasi dari expert. Ini hampir di semua peralatan sudah terpasang sensor untuk dikoneksi dengan machine learning, mulai generator, pompa, trafo, dan berbagai peralatan lainnya. Kemudian di sini juga muncul nanti gap analisisnya dari data analisa oleh AI. Nah, setelah gap, terus kemudian di sini informasi yang bisa didapatkan adalah salah satunya informasi aset health index, yaitu kondisi kesehatan peralatan. Jadi setiap peralatan nanti kita bisa melihat sejauh mana tingkat kesehatannya dan bagaimana beberapa rekomendasi yang ada di sana. Sehingga pengembangan dari PJBI Core ini bisa lebih tajam, kemudian bisa dan pada akhirnya nantinya akan menghasilkan tingkat efisiensi dan keandalan yang maksimum untuk mensupport sistem kelistrikan di Indonesia. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.